Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Nah, berikut ada Sinjakalu Salsabil, Rodatul Janah, Nurul Afidah, dan saya sendiri, Maratul Azizah. Oke, kami akan membahas tentang telaah kurikulum biologi tingkat sekolah menengah pertama. Selamat menyimak. Pembahasan pertama. Nama saya Sinjakalu Salsabil, NPM 1813024028 dari kelompok 9B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama mengenai KD 3.7, menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Di dalam KD tersebut tentunya ada kedalaman dan keluasan materi. Bisa kita lihat di dalam tabel. Untuk kedalamannya, yang pertama ada prinsip-prinsip dasar bioteknologi. Untuk keluasannya ini mencakup proses-proses dari prinsip dasar bioteknologi. Nah, yang kedua ada bioteknologi konvensional. Keluasannya, yang pertama ada pengertian dari bioteknologi konvensional, yang kedua ada bioteknologi konvensional di berbagai bidang, kemudian yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Yang selanjutnya ada bioteknologi modern. Untuk keluasannya sendiri, ini mencakup pengertian dan penerapan dari bioteknologi modern. Dan yang terakhir, ada peran bioteknologi dalam kehidupan manusia. Keluasannya penerapan bioteknologi dalam mendukung kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya untuk model dan metode pembelajaran, di sini kami memilih model pembelajaran discovery learning. Nah, kenapa kami memilih model pembelajaran tersebut gitu? Karena dengan menggunakan model discovery learning ini, diharapkan tuh siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, diharapkan juga siswa itu mampu mengelola materi secara mandiri dan menemukan konsep berdasarkan data atau informasi dengan cara penelitian, sehingga dapat digunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu mencakup langkah-langkah seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau melakukan eksperimen, mengelola informasi, dan mengkomunikasikan. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran. Di sini kami memilih metode diskusi dan eksperimen. Kenapa kami memilih metode tersebut? Karena dengan menggunakan metode diskusi, itu diharapkan siswa lebih aktif dalam berinteraksi dengan teman kelompoknya untuk memecahkan kasus dari sebuah masalah. Nah, langkah awal dari metode diskusi ini, yang pertama, guru tuh menjelaskan dulu materi yang akan dibahas, kemudian memberikan kesempatan bagi siswa yang ingin bertanya. Lalu siswa akan memecahkan persoalan yang terdapat di lembar kerja dengan kelompoknya. Nah, hal ini tuh bisa dilakukan dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman antar siswa, sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Untuk metode eksperimen sendiri, metode eksperimen itu merupakan metode mengajar yang dalam penyajian atau pembahasan materinya itu melalui percobaan atau mencobakan sesuatu, serta mengamati secara proses. Metode eksperimen ini dapat dilakukan secara kelompok maupun individu, tidak hanya di laboratorium saja, namun bisa di dalam kelas maupun di luar kelas. Di sini siswa itu dituntut untuk lebih aktif dalam melakukan percobaan, sehingga di sini peran guru tuh hanya sebagai pendamping dan fasilitator. Dengan menggunakan model dan metode pembelajaran tersebut, diharapkan siswa mampu memahami materi dan menerapkan materi tersebut itu melalui percobaan. Nah, contohnya itu seperti mengaplikasikan materi bioteknologi konvensional dan melakukan percobaan dari materi tersebut. Misal, siswa melakukan percobaan tentang membuat produk makanan seperti tempe, keju, yogurt, dan lain-lain itu yang masuk ke dalam bioteknologi konvensional, sehingga mereka paham mengenai materi ini
ada perannya dalam kehidupan manusia gitu. Sehingga diharapkan KD tersebut dapat tercapai. Dan yang terakhir untuk dimensi pembelajaran di sini C3 atau mengaplikasikan gitu. Nah, pada pembelajaran ini tuh dimensi pengetahuan yang digunakan yaitu sampai C3 atau mengaplikasikan. Pada tahap ini diharapkan siswa dapat mengaplikasikan atau mengimplementasikan materi yang telah dipelajari dengan melakukan percobaan. Di sini saya, Rodatul Jannah, NPM 18530240006, akan menjelaskan pembahasan yang kedua, yaitu KD 3.9, menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah, serta organisme yang hidup dalam tanah, dengan pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan. Dan KD 4.9, menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat-sifat tanah dan pentingnya tanah bagi kehidupan. Langsung saja di sini kita bahas keluasan materi dan kedalaman materinya. Yang pertama, keluasan materinya ada sifat fisika dan kimia tanah. Dan kedalaman materinya yang pertama, karakteristik sifat fisika tanah, yang kedua, karakteristik sifat kimia tanah, dan yang ketiga, macam-macam sifat fisika dan kimia tanah. Dan keluasan materi yang kedua ada organisme yang hidup di dalam tanah. Kedalaman materi yang pertama, jenis-jenis organisme yang hidup di dalam tanah. Yang kedua, peran organisme di dalam tanah. Keluasan materi yang ketiga, pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan. Kedalaman materinya yang pertama, hubungan tanah dan tanaman untuk kesuburan. Dan yang kedua, peran tanah bagi kehidupan. Dan di sini saya memilih metode yang cocok untuk KD tersebut, yaitu metode discovery learning atau pembelajaran penemuan. Karena dalam pembelajaran discovery atau penemuan ini, kegiatan atau pembelajaran dirancang sedemikian rupa, sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan konsep ini, siswa akan melakukan sebuah pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, serta menarik kesimpulan, dan sebagainya. Untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip. Tentunya ini selaras dengan kompetensi dasar dan kurikulum tersebut. Karena pada metode penemuan tersebut, guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang mengarahkan siswa untuk menemukan dan menyelidiki sendiri konsep yang dipelajari. Dan hal tersebut sejalan dengan KD tersebut, yaitu menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat-sifat tanah dan pentingnya tanah bagi kehidupan. Karena dengan adanya kegiatan pengamatan yang dilakukan akan memperoleh hasil pengamatan tentang materi, sehingga siswa mampu menyajikan sendiri hasil penyelidikan tentang sifat-sifat tanah dan pentingnya tanah bagi kehidupan. Oleh karena itu, metode tersebut cocok digunakan pada materi tersebut. Selain itu, metode discovery learning atau pembelajaran penemuan ini juga sangat mengedepankan kemandirian siswa dalam memecahkan masalah sendiri, sehingga hal tersebut diharapkan dapat diimplementasikan juga di dalam kehidupan nyata. Selain itu, ada beberapa keuntungan juga dalam memakai metode tersebut, yaitu yang pertama, pengetahuan akan bertahan lama dan mudah diingat, karena siswa di sini dituntut untuk memecahkan masalah dengan sendiri. Sedangkan guru hanya menjadi fasilitator dan membimbing dan membantu mengarahkan mereka. Dan yang kedua, hasil belajar discovery mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada hasil lainnya. Sedangkan yang ketiga, secara menyeluruh, belajar discovery meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir bebas. Secara khusus belajar, penemuan melatih keterampilan kognitif siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain. Karena sekali lagi, di metode tersebut, siswa dituntut untuk mandiri, memecahkan masalah sendiri, dan hanya dibimbing oleh guru sebagai fasilitator. Terima kasih. Saya Nurul Afida akan menganalisis KD 3.10, yaitu menganalisis proses dan produk teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Di dalam KD ini terdapat dua sub pembahasan. Yang pertama yaitu proses teknologi ramah lingkungan, dan yang kedua yaitu produk teknologi ramah lingkungan. Untuk keluasan materi, yang pertama yaitu proses teknologi ramah lingkungan dengan kedalaman materi. Yang pertama bisa membahas tentang pengertian teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan. Untuk
sub pembahasan yang kedua yaitu produk teknologi ramah lingkungan. Kedalaman materi yang dapat dijelaskan yaitu yang pertama berbagai teknologi ramah lingkungan serta aplikasinya. Yang kedua, pentingnya aplikasi teknologi ramah lingkungan untuk keberlanjutan kehidupan. Dan yang ketiga, contoh-contoh teknologi tidak ramah lingkungan. Kemudian untuk model pembelajaran untuk KD ini dapat menggunakan model problem based learning atau pemecahan masalah. Nah, model ini merupakan model pembelajaran yang bertumpu pada pemecahan masalah. Penggunaan metode PBL ini diharapkan dapat memicu siswa untuk lebih lapar dengan ilmu pengetahuan, menumbuhkan kemandirian siswa, dan siswa dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian untuk metode pembelajaran dapat menggunakan metode discovery learning, di mana metode ini merupakan metode yang menitikberatkan pada aktivitas siswa dalam belajar. Penggunaan metode ini diharapkan agar siswa dapat mengembangkan cara belajarnya, kemudian menemukan dan menyelidiki sendiri konsep yang dipelajari sehingga pengetahuan atau hasil yang diperoleh siswa tahan lama dalam ingatan dan tidak mudah dilupakan. Kemudian untuk dimensi pembelajaran atau pengetahuan itu adalah C4, yaitu metakognitif. Pada pembelajaran ini, dimensi pengetahuan yang digunakan yaitu sampai C4 atau tahap menganalisis. Pada tahap ini diharapkan siswa dapat memahami dan menguraikan bagaimana proses terjadinya sesuatu atau cara bekerjanya sesuatu. Nah, dalam hal ini misalnya cara kerjanya teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Baiklah, cukup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.